Pernah kepikiran nggak kalau makanan tradisional kayak kue lapis legit atau kopi luwak durian itu bisa ngajarin kita keahlian modern? Kedengerannya aneh ya, tapi sebuah penelitian super inovatif dari Indonesia ternyata punya jawaban yang bakal bikin kita kaget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ini dia perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal lihat dulu masalahnya, yaitu kesenjangan keterampilan di abad ke-21. Terus, kita jelajahi solusi uniknya lewat budaya lokal. Setelah itu, kita intip eksperimen lembar kerja digitalnya, ukur dampaknya yang ternyata luar biasa, dan terakhir kita simpulkan jadi semacam cetak biru yang bisa dipakai para pendidik di mana aja. Oke, kita mulai dari bagian 1, kesenjangan keterampilan abad ke-21. Ini nih, tantangan besar yang lagi dihadapi siswa-siswi kita sekarang. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng ya. Di zaman yang serba cepat ini, keterampilan apa sih yang benar-benar dibutuhin siswa buat masa depan mereka? Jelas bukan lagi sekedar hafal mati pelajaran, tapi ada sesuatu yang jauh lebih fundamental. Nah, para ahli pendidikan itu sering banget ngomongin soal 4C. Apa aja itu? Berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Ini adalah 4 pilar utama yang dibutuhkan supaya generasi muda Indonesia bisa bersaing di panggung global. Tapi, sayangnya ada sebuah masalah. Dan masalahnya ini cukup serius. Menurut studi PISA yang diakui dunia, peringkat literasi sains Indonesia itu ada di urutan ke-70. Angka ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah cerminan dari adanya kesenjangan yang nyata antara apa yang kita harapkan dari pendidikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, dari masalah tadi, muncullah sebuah ide yang keren banget. Kita masuk ke bagian kedua, belajar melalui budaya lokal. Sebuah pendekatan yang benar-benar segar buat pendidikan sains. Konsep utamanya itu disebut etnoscience. Kedengarannya mungkin agak ilmiah ya, tapi intinya sederhana banget kok. Etnoscience itu menggabungkan kearifan lokal, budaya sehari-hari, dengan ilmu pengetahuan. Tujuannya biar belajar itu nggak terasa asing, tapi jadi relevan dan ya jauh lebih bermakna buat siswa. Dan inilah dia jagoan kita dalam penelitian ini. Sebuah lembar kerja elektronik atau ELKPD. Alat ini dirancang khusus untuk menjembatani sains dengan budaya lokal. Dalam kasus ini, topiknya adalah makanan dan minuman khas dari Lampung. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Coba lihat deh, siswa itu nggak belajar tentang zat aditif secara teori doang. Mereka mempelajarinya langsung dari konteks kue lapis legit, es serbat kue nih, bahkan kopi luwak durian. Ini bikin konsep sains yang tadinya abstrak jadi terasa dekat dan nyata. Dan ini bukan lembar kerja biasa yang cuma diisi, ini interaktif. Ada video-video yang nunjukin masalah di dunia nyata. Misalnya, soal bahaya pewarna tekstil atau formalin di makanan. Nah, dari situ siswa ditantang buat menganalisis dan cari solusinya. Oke, bagian 3, eksperimen lembar kerja digital. Idenya keren, bentuknya canggih, tapi gimana sih cara membuatnya? Dan yang lebih penting, gimana cara mengujinya secara ilmiah? Yuk, kita intip dapurnya. Ternyata prosesnya sangat terstruktur. Para peneliti pakai model ADDIE yang punya 5 tahapan. Mulai dari analisis kebutuhan siswa, lanjut ke desain pakai Canva, terus dikembangkan di platform Live Worksheets, setelah jadi, diimplementasikan ke siswa kelas 8, dan terakhir dievaluasi terus-menerus. Sistematis banget kan? Sebelum dipakai sama siswa, lembar kerja ini diuji dulu sama para ahli materi dan media. Hasilnya? Wow, skor validitasnya 0,98 buat materi dan 0,97 buat media. Artinya, alat ini bukan cuma kreatif, tapi juga sangat valid dan berkualitas tinggi dari sisi akademis. Kita sampai di bagian 4, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Mengukur dampak dramatisnya. Oke, alatnya udah divalidasi, udah canggih, tapi pertanyaan terbesarnya, beneran ngefek nggak sih di dunia nyata? Hasilnya diukur pakai sesuatu yang namanya endgain. Gampangnya, ini adalah cara buat lihat seberapa besar peningkatan kemampuan siswa. Kalau skornya di atas 0,7, itu udah dianggap tinggi. Dan lihat hasilnya. Untuk berpikir kritis, skornya 0,86. Untuk literasi sains, 0,87. Dua-duanya masuk kategori efektivitas tinggi. Dan kalau kita lihat datanya dalam bentuk grafik, hasilnya makin kelihatan jelas. Cuma perhatikan deh, lonjakan dari skor pretest yang warna biru ke skor post-test yang warna orange. Peningkatannya itu signifikan banget. Dari yang tadinya di level rendah, jadi meroket ke level sangat tinggi. Pola yang sama persis kita lihat juga di kemampuan literasi sains.
Grafiknya nunjukin lompatan yang sama dramatisnya. Artinya, siswa nggak cuma jadi lebih pintar dalam menjelaskan fenomena ilmiah, tapi juga jadi lebih jago dalam mengevaluasi dan menafsirkan data. Keren banget. Oke, bagian terakhir. Cetak biru untuk pendidik. Jadi, setelah lihat semua data ini, apa artinya semua ini buat masa depan dunia pendidikan? Kenapa ini penting? Ada satu kutipan dari penelitian ini yang menurut saya benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Pembelajaran etnosains mengintegrasikan kearifan lokal di masyarakat dengan pengetahuan ilmiah yang akan membuat pembelajaran lebih bermakna. Jadi, pelajaran terpenting yang bisa kita ambil itu sebetulnya simpel, menghubungkan materi pelajaran dengan dunia nyata siswa, dengan lingkungan mereka, dengan budaya mereka, itu bukan cuma bikin belajar jadi seru, ternyata itu juga sangat-sangat efektif. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Coba bayangin deh, budaya lokal apa yang ada di daerah Anda yang kira-kira bisa mengubah cara kita belajar jadi lebih baik?